Baik, saya record. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, selamat datang kembali. Selamat bertemu lagi dengan saya. Melanjutkan pembahasan kita terkait dengan fungsi. Nah, tentunya Anda semua pasti di SMA, SMK sudah mendapatkan materi-materi fungsi. Nah, hari ini kita akan bahas namanya fungsi linear, yakni fungsi yang paling sederhana gitu, fungsi yang paling sederhana dalam matematika. Baik, saya akan tampilkan video pembelajaran, kemudian nanti setelah di akhir pembelajaran silakan nanti Anda berdiskusi. Jadi nanti setelah ini Anda mengikuti video pembelajarannya, kemudian setelah itu Anda akses Google Classroom-nya untuk mendapatkan bahan diskusinya. Oke ya, bentar saya screen dulu. Oke, Pak. Terlihat? Ya, Pak, kelihatan. Silakan ditonton. Pertemuan rutin kita. Semoga yang penting kalian jangan lupa cuci tangan dulu ya, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik tanda loncengnya dan sekalian like. Kalau minggu lalu kita udah ngomongin tentang fungsi, kali ini lanjutan dari itu kita bakal ngomongin tentang fungsi linear. Nah, seperti biasa yang diharapin dari kalian setelah nonton ini, yang pertama kalian itu bisa menjelaskan tentang fungsi linear, yang kedua bisa menghitung persamaan linear, yang ketiga bisa menganalisis akar-akar persamaan linear. Jadi fungsi linear ini akan dipelajari selama 2 minggu. Untuk minggu ini kita bakal ngomongin tentang penggal dan lereng garis lurus, yang kedua tentang pembentukan persamaan linear. Sedangkan untuk minggu berikutnya kita bakal ngomongin tentang hubungan dua garis lurus dan penentuan akar-akar persamaan linear. Jadi 4 submateri ini akan dibagi menjadi 2 pertemuan atau 2 minggu. Oke, biar nggak panjang nih video, kita langsung masuk ke submateri yang pertama, yaitu tentang penggal dan lereng garis lurus. Nah, yang perlu banget kalian ingat dalam hati dan sanubari kalian, ini adalah bentuk umum persamaan linear, di mana Y sama dengan A tambah B kali X. A adalah penggal garisnya pada sumbu vertikal Y, dan B adalah koefisien atau lereng garis yang bersangkutan. Oke, sebelum lanjut, kalian udah catat bentuk umum persamaan linear ini kan? Kemudian, dari persamaan linear tadi, maka bentuk grafik fungsi linear itu akan seperti ini. Mungkin kalian bakal nanya, kok bisa seperti ini grafiknya dari persamaan tadi? Baiklah, saya akan coba jelaskan ya. Yang A ini adalah penggal garis Y sama dengan A tambah B kali X. Sedangkan B adalah lereng garis, yakni delta Y per delta X. Yang B adalah lereng garis, sedangkan yang A ini adalah penggal garis. Jangan sampai tertukar. Kemudian pada X sama dengan 0, itu lereng garisnya adalah delta Y per delta X sama dengan B. Kemudian pada X sama dengan 1, maka delta Y per delta X sama juga dengan B. Dan pada X sama dengan 2, yaitu delta Y per delta X sama dengan B. Loh, kok bisa sama seperti ini? Nah, karena lereng fungsi linear itu sifatnya akan selalu konstan. Makanya itu lereng garisnya akan selalu B. Oke, sudah paham kan ya? Pada slide ini yang perlu kalian ingat banget adalah yang mana itu penggal garis dan mana yang itu namanya lereng garis. Jadi itu saja yang perlu kalian ingat pada slide ini. Berikutnya, grafik fungsi linear juga akan bisa seperti ini. Loh, kok bisa seperti ini? Kadang-kadang dalam beberapa kasus tertentu akan membentuk kurva atau grafik seperti ini, di mana garis dari sebuah persamaan linear dapat berupa garis lurus horizontal sejajar sumbu X, kemudian atau garis vertikal sejajar dengan sumbu Y. Kok bisa terjadi seperti ini? Nah, soalnya kalau lereng garisnya sama dengan 0, maka ruas kanan dari persamaan linear itu Y sama dengan A tambah BX. Ketika B sama dengan 0, maka ruas kanan persamaan hanya tinggal sebuah konstanta yang menggambarkan penggal garis tersebut, maka Y sama dengan A. Nah, jadi ini. Jika seperti ini, besar kecilnya nilai X tidak akan mempengaruhi nilai Y. Nah, oke, paham ya? Karena cuma ada variabel konstanta di sini. Kemudian di sini X sama dengan C berupa garis lurus sejajar sumbu vertikal Y, di mana besar kecilnya nilai Y tidak akan mempengaruhi nilai X ini. Sudah mengerti ya konsep dasar fungsi linear dan seperti apa grafiknya? Kalau gitu kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu tentang pembentukan fungsi linear. Di sini ada 4 cara pembentukan fungsi linear. Ada yang pertama cara dwi koordinat, yang kedua koordinat lereng, berikutnya
penggal lereng, dan cara yang keempat yaitu dwi penggal. Pertama, kita masuk ke cara dwi koordinat, di mana kalian bisa mencatat dan mengingat rumus ini. Jadi kalian silahkan catat dulu sebelum kita masuk ke contoh soalnya, di mana Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Silakan dicatat dulu, nanti kita lanjutkan. Sudah? Kalau sudah, acungkan jempolnya. Oke. Silahkan dicatat. Sini, misal diketahui titik A yaitu 2, 3. Silakan, Dan Mas titik B, Yoga. 6. Ada apa, Mas? Mas Yoga, halo. Halo Pak, tadi Ya, udah Pak, udah dicatat. oke ya. Lanjut ya. Dan 5. Yang ditanya, seperti apa sih fungsi linearnya? Nah, dengan menggunakan rumus yang kalian catat tadi, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan mudah banget. Caranya seperti ini. Kita ingat dulu rumusnya tadi, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Dan X2 kurang X1. Maka, berikut Y1-nya, ini Y2-nya, dan ini X1, dan ini adalah X2. Jadi, kita tinggal masukkan aja, Y kurang 3 per 5 kurang 3, sama dengan X kurang 2 per 6 kurang 2. 2 sama dengan X kurang 2, 6 kurang 2, 4. Maka 4Y kurang 12 sama dengan 2X kurang 4. Maka didapatkan di sini 4Y sama dengan 2X tambah 8. Maka persamaan fungsi linearnya adalah Y sama dengan 0,5X tambah 2. 0,5X tambah 2 dengan cara dwi koordinat. Gampang banget kan nyelesain soal. Ada yang ditanyakan dari sini? Silakan dicatat terlebih dahulu. Pak, maaf itu soalnya ketutupan. Oh gitu, saya perkecil aja ya. Nah. Oi. Oke, kalau sudah oke, acungkan jempolnya. Halo. Oke ya, lanjut. 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 Sebentar lagi selesai kok. Soalnya, oke. Berikutnya kita masuk ke cara kedua, yaitu menentukan persamaan linear dengan cara koordinat lereng. Seperti biasa, kalian catat dulu rumus ini ya.
Y kurang Y1 sama dengan B kali X kurang X1. Jadi kalian catat dulu sebelum kita lanjut ke contoh cara gunainnya seperti apa. Oke, udah dicatat ya? Baik, kita lanjut. Di sini diketahui titik A yaitu, ingat kan lereng garis tadi disimbolkan dengan apa? Simbolnya A atau B? Hayo, udah lupa kan ya? Mantap. Jadi, di sini kita perlu tandai dulu di sini. Dan lereng disimbolkan dengan apa? Ayo, dengan apa tadi lereng garisnya? B. B, Pak. B atau A? B. B. Lanjut ya. Simbolnya A atau B. Di sini kita perlu tandai dulu, di sini X, di sini Y. Kemudian 0,5 adalah lereng garisnya, yaitu di ini adalah B. Terus saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikannya. Di sini kita ingat lagi rumus tadi, yaitu Y kurang Y1 sama dengan B kali X kurang X1. Nah, kita lanjut. Y kurang 3 sama dengan 0,5 kali X kurang 2. Maka Y kurang 3 sama dengan 0,5 X kurang 1. Maka didapatkan fungsi linearnya adalah Y sama dengan 2 tambah 0,5 X. Jadi kita mendapatkan fungsi linearnya yaitu Y sama dengan 2 tambah 0,5 X dengan cara koordinat lereng. Maka hasilnya sama dengan cara sebelumnya, yaitu cara dui koordinat. Nah, sama kan gampangnya dengan cara yang pertama tadi, atau lebih gampang yang ini? Oke deh, kita lanjut aja ke cara yang ketiga. Silakan dicatat dulu. Ini untuk mengetahui persamaan linear dengan menggunakan koordinat lerengnya. Enggak, harap nitip undangan dan siapa? Cewek kecoh botol enten tapi kok oleh sampean di ujung paling terus Cara yang ketiga yaitu cara penggal lereng. Nah, ini rumahannya juga lebih gampang banget. Oke, kalian catat dulu rumus ini. Kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini penggal dan lereng garisnya untuk fungsi Y sama dengan fx masing-masing yaitu 2 dan 0,5. Jadi penggalnya 2 dan lereng garisnya 0,5. Jadi ini adalah A dan ini adalah B. Jadi jangan sampai tertukar ya simbol A dan B-nya, mana yang lereng dan mana penggal garisnya. Nah, untuk menyelesaikannya sebagai berikut. Jadi rumusnya tadi yaitu Y sama dengan A tambah BX. Maka kita tinggal masukin. Yang mana yang A? Ini berarti Y sama dengan A berarti 2 tambah B-nya 0,5 X. Nah, gitu doang. Jadi ini persamaan linearnya dengan cara yang benar-benar simpel. Kita lanjut ke cara terakhir untuk dapatin persamaan. Dui penggal. Rumus ini kalian catat lagi sebelum kita lanjut ke contohnya. Y sama dengan A kurang A per C kali X. Oke, kita lanjut ke contohnya. Misal di sini diketahui penggal untuk sumbu vertikal adalah 2 dan untuk sumbu horizontal adalah min 4. Nah, cara menyelesaikannya seperti ini. Kita ingat lagi rumus tadi yang kalian catat, Y sama dengan A kurang A per C kali X. Jadi A-nya adalah tadi 2, ini 2. Y sama dengan 2 kurang 2 per min 4 X. Kemudian Y sama dengan 2 kurang min 0,5 X. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 2 tambah
0,5x. Jadi kita mendapatkan persamaan fungsi linearnya yaitu y sama dengan 2 tambah 0,5x. Jadi dengan 4 cara tersebut kita akan memperoleh persamaan linear yang sama. Oke, dari 4 cara itu menurut kalian mana yang ketiga atau cara keempat? Atau nggak ada yang gampang? Persamaan linear yang kita dapatkan tadi yaitu y sama dengan fix, maka hasil gambarnya seperti ini. Kok bisa sih kayak gini gambarnya? Nah, kalau untuk ini aja video minggu lalu. Ah, males pak kaji deba ulang, apa jalan deba tampuah? Nah, makin bingung kan? Sampai di sini dulu pertemuan kita tentang fungsi linear kali ini. Minggu depan. Oke. Jadi gimana? Apa yang bisa disimpulkan dari sini? Halo, saya pengen tanya Mbak siapa ya? Saya random. Saya pengen tanya Mbak Devi Puspita. Apa yang bisa Anda simpulkan dari video tersebut, Mbak? Dimanapun metodenya, pasti hasilnya sama. Ah, gimana, Mbak? Dimanapun metode pengerjaannya, hasilnya sama. Ada yang lain? Bagus, oke. Saya pengen Mas Rio. Silakan Mas Rio. Apa yang bisa Anda simpulkan dari materi tersebut? Halo Mas Rio. Ya Pak, Ya, apa yang bisa Anda simpulkan, Mas? kurang lebih hampir sama kayak tadi Pak. Ya kurang Yang lebih disimpul- bersama itu kayak mana? Yang disimpulkan barusan itu Pak. Ya apa? Apapun Apapun metodenya, makanannya, hasilnya minumnya teh botol sosro gitu ya? apapun hasilnya, apapun rumusnya, hasilnya tetap sama Pak. Masa cuman itu? Yang lain dong. Yang lain dong, ayo. Yang lain, oke. Satu lagi nih, satu lagi. Siapa nih? Ayo. Saya acak ya. Nah, ayo, siapa nih? Yang ngantuk-ngantuk siapa nih? Mbak Farisma Putri. Halo, Mbak. Sehat, Mbak? Halo, Mbak Farisma. Sehat, Pak. Ya, silakan, Mbak. Apa, Pak? Silakan, Mbak. Yaitu apapun caranya hasilnya sama. Oh, sama aja ya. Apapun makanannya, minumnya tetap teh botol sosro gitu ya. Oke. Iya, Pak. Yang lain, saya pengen minta yang lain. Oh, ini dia nih. Apa nih? Mas Tito Fernando. Sifatnya akan selalu konstan. Halo, Mas Tito. Halo, Mas. Dengar suara saya, Mas. Halo, Mas. Mas Tito, halo. Halo, Mas Tito. Ya Pak, Dengar suara saya? dengar Pak. Silakan diulang kembali video tadi. Kesimpulannya hampir sama kayak tadi Pak. Nah, sama juga. Sama juga, oke. Yang lain, apa? Yang lain. Mbak Vivi Ambarwati yang lagi serius banget. Kira-kira apa, Mbak? Halo, Mbak Vivi. Halo, Pak. Gimana, Mbak? Setiap cara ataupun metodenya, hasilnya kan tetap sama dan mempunyai cara yang mudah untuk dipahami. Oke. Sama ya. Saya pengen lihat ini. Agil Nazila Lubia ini mana ini? Agil. Halo, Agil. Oke, mungkin lagi sibuk. Rizky Ananda. Halo, Mas Rizky.
Mbak Risa, halo Mbak Risa, halo. Mbak Risa lagi ngapain? Halo. Oke ya. Nah, paling tidak Anda tadi sudah mengetahui bagaimana pembentukan suatu fungsi linier. Ya. Tadi ada beberapa cara, silakan. Pembentukan fungsi linier dapat dilakukan dengan beberapa cara. Halo? 4, Pak. 4. Ada 4 cara, Pak. 4, Ada Pak. 4 cara ya. Oke, silakan. Yang pertama, saya pengen lihat Mbak Zakia. Pembentukan yang pertama menggunakan apa? Mbak Zakia, halo Mbak Zakia, dengar? Iya, Pak. Ya, yang pertama kita bisa menggunakan apa, Mbak? Dengan Mereka bisa ikut kegiatan hari ini yang penggal dan lereng garis lurus. Dengan apa, Mbak? Halo? Halo Mbak Iya, Zakia. Pak. Dengan apa? Dengan penggal dan lereng garis lurus. Dengan penggal dan lereng garis lurus. Oke, yang pertama ya. Ya. Kemudian Mas siapa nih? Mas. Halo Mas. Mas Reza, silakan Mas. Ya, Pak. Ya, silakan Mas. Ada 4 cara tadi sudah disebutkan oleh Mbak Zakia. Kemudian yang berikutnya apa, Mas? Yang berikutnya dui koordinat, Pak. Dui koordinat. Apa sih dui koordinat itu, Mas? Dui koordinat itu tadi apa ya? Halo. Ini rumusnya apa gimana, Pak? Ya, maksud dari dui koordinat itu gimana? Maksudnya mana ya? Halo, Mas. Dui itu berapa, Mas? Dui Dui itu ada berapa? itu Ayo. Ada yang namanya Dwi di sini? Halo? Ada yang namanya Dwi? Nama saya ada Dwi-nya, Pak. Nah, Dwi itu apa, Mbak? dua. 2. 2. Nah, Dwi itu 2, Mas ya. Kalau koordinat? Koordinat pun titik. Apa, Mas? Mas, halo? Ya, Pak. Ya, koordinat apa koordinat? Suatu apa ya? Ayo. Titik, Pak. Titik. Titik. Jadi, penentuan suatu garis atau fungsi linear itu dapat ditentukan dengan 2 titik iya 2 titik. 2 titik. Ya, oke. Nah, dari titik tersebut diapakan? Apa? Diapakan dari titik-titik tersebut? Misalkan kita punya suatu titik di mana titik A dan B. Titik Ya. A itu X1, Y1 dan B itu X2, Y2. Nah, kita sudah mendapatkan 2 titik tuh, titik A dan titik B, ya kan? Ya. Iya, untuk menentukan persamaan garis atau persamaan fungsi linearnya seperti apa? Di itu, Pak, dikurang apa? Ya, dikurang ya. Halo, Ya, Pak. tadi nyimak nggak? Iya, Pak. Oke, nanti saya ini lagi share lagi ya. Ya, Pak. Kemudian yang ketiga, halo siapa nih kira-kira nih? Rizky Ananda ini kemana, Mbak Rizky? Rizky, halo. Oh, Mbak Sekar, ya monggo Mbak, silakan Mbak. Mbak Sekar? Iya, Pak. Ya silakan Mbak, monggo Mbak. Di situ Gimana, Mas? ranjang Pertanyaannya? itu. Halo?
Mana nih Mbak Sekar ngilang? Halo, Pak. Mana di mana dirimu? Dirimu di mana? Kasih hadir, Pak. Mana Mbak dirimu? Ya silakan Mbak. Yang ketiga Mbak. Tadi yang pertama penggal lerengnya, kemudian ada dui koordinatnya, kemudian yang ketiga apa? Kita bisa membuat satu garis ataupun persamaan fungsi linear. Tadi dalam video itu ada empat cara kan ya? Ya, ada 4 cara. Tadi sudah disebutkan oleh teman Anda, ada 2 cara. Sudah mendapatkan 2. Cara yang ketiga dengan menggunakan apa? Dwi penggal, Pak. Dwi penggal. Maksudnya yang seperti apa itu? Tolong dijelaskan. Ya biar teman-temannya juga tahu itu ya. Contohnya itu contohnya pada sumbu vertikal sama horizontal itu saling memenggal gitu. Saling memenggal. Saling berpotongan atau memenggal itu, Pak. Oke. Ya, yang terakhir siapa nih kira-kira yang mau? Yuk. Yang mau, halo? Halo. Silakan. Yang mau, halo? Saya tunjuk lagi berarti nih Mbak Reni Susanti. Halo? Ya, silakan Mbak. Iya, Pak. Silakan. Ini sembari mengingat pelajaran di waktu SMA ya. Jadi nanti begitu kita menerapkan implementasinya dalam ekonomi, kita sudah tidak kesusahan lagi gitu. Oke, silakan Mbak Reni. Nah, A adalah koefisien udah bentuk umumnya. bentuk grafik kok bisa seperti ini grafiknya dari persamaan adalah penggal garis Y sama dengan A tambah B kali X. Sedangkan B adalah delta X, yang B adalah lereng garis, sedangkan yang A ini adalah penggal garis. Jangan sampai tertukar. Kemudian pada X sama dengan 0, itu lereng garisnya adalah delta Y per delta X sama dengan B. Kemudian pada X sama dengan 1, maka delta Y per delta X sama juga dengan B. Dan pada X sama dengan 2, yaitu delta Y per delta X sama dengan B. Loh, kok bisa sama seperti ini? Nah, karena lereng fungsi linear itu sifatnya akan selalu konstan. Makanya itu lereng garisnya akan selalu B. Oke, sudah paham kan ya? Pada slide ini yang perlu kalian ingat banget adalah yang mana itu penggal garis dan mana yang itu namanya lereng garis. Jadi itu saja yang perlu kalian ingat pada slide ini. Berikutnya, grafik fungsi linear juga akan bisa seperti ini. Loh, kok bisa seperti ini? Kadang-kadang dalam beberapa kasus tertentu akan membentuk kurva atau grafik seperti ini, di mana garis dari sebuah persamaan linear dapat berupa garis lurus horizontal sejajar sumbu X, kemudian atau garis vertikal sejajar dengan sumbu Y. Kok bisa terjadi seperti ini? Nah, soalnya kalau lereng garisnya sama dengan 0, maka ruas kanan dari persamaan linear itu Y sama dengan A tambah BX. Ketika B sama dengan 0, maka ruas kanan persamaan hanya tinggal sebuah konstanta yang menggambarkan penggal garis tersebut, maka Y sama dengan A. Nah, jadi ini. Jika seperti ini, besar kecilnya nilai X tidak akan mempengaruhi nilai Y. Nah, oke, paham ya? Karena cuma ada variabel konstanta di sini. Kemudian di sini X sama dengan C berupa garis lurus sejajar sumbu vertikal Y, di mana besar kecilnya nilai Y tidak akan mempengaruhi nilai X ini. Sudah mengerti ya konsep dasar fungsi linear dan seperti apa grafiknya? Kalau gitu kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu tentang pembentukan fungsi linear. Di sini ada 4 cara pembentukan fungsi linear. Ada yang pertama cara dui koordinat, yang kedua koordinat lereng, berikutnya penggal lereng, dan cara yang keempat yaitu dui penggal. Pertama kita masuk ke cara dui koordinat, di mana kalian bisa mencatat dan mengingat rumus ini.
Jadi kalian silahkan catat dulu sebelum kita masuk ke contoh soalnya, di mana Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Silahkan dicatat dulu. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Di sini misal diketahui titik A yaitu 2, 3 dan titik B 6 dan 5. Yang ditanya seperti apa sih fungsi linearnya? Nah, dengan menggunakan rumus yang kalian catat tadi, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan mudah banget. Caranya seperti ini. Kita ingat dulu rumusnya tadi, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 dan X kurang X1 per X2 kurang X1. Maka berikutnya adalah perlu dicatat, di sini adalah Y1-nya, ini Y2-nya, dan ini X1 dan ini adalah X2. Jadi kita tinggal masukkan aja Y kurang 3 per 5 kurang 3 sama dengan X kurang 2 per 6 kurang 2. Kemudian Y kurang 3 per 2 sama dengan X kurang 2, 6 kurang 2, 4. Maka 4Y kurang 12 sama dengan 2X kurang 4. Maka didapatkan di sini 4Y sama dengan 2X tambah 8. Maka persamaan fungsi linearnya adalah Y sama dengan 0,5X tambah 2. Nah, di sini kita dapatin fungsi linearnya adalah Y sama dengan 0,5X tambah 2 dengan cara dui koordinat. Gampang banget kan nyelesain soalnya? Oke, berikutnya kita masuk ke cara kedua, yaitu menentukan persamaan linear dengan cara koordinat lereng. Seperti biasa, kalian catat dulu rumus ini ya. Y kurang Y1 sama dengan B kali X kurang X1. Jadi kalian catat dulu sebelum kita lanjut ke contoh cara gunainnya seperti apa. Oke, udah dicatat ya? Baik, kita lanjut. Di sini diketahui titik A yaitu 2 dan 3 dan lereng garisnya 0,5. Ingat kan lereng garis tadi disimbolkan dengan apa? Simbolnya A atau B? Hayo, udah lupa kan ya? Mantap. Jadi di sini kita perlu tandai dulu, di sini X, di sini Y, dan 0,5 adalah lereng garisnya, yaitu di ini adalah B. Terus saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikannya. Di sini kita ingat lagi rumus tadi, yaitu Y kurang Y1 sama dengan B kali X kurang X1. Nah, kita lanjut. Y kurang 3 sama dengan 0,5 kali X kurang 2. Maka Y kurang 3 sama dengan 0,5X kurang 1. Maka didapatkan fungsi linearnya adalah Y sama dengan 2 tambah 0,5X. Jadi kita mendapatkan fungsi linearnya yaitu Y sama dengan 2 tambah 0,5X dengan cara koordinat lereng. Maka hasilnya sama dengan cara sebelumnya, yaitu cara dui koordinat. Nah, sama kan gampangnya dengan cara yang pertama tadi, atau lebih gampangan yang ini? Oke deh, kita lanjut aja ke cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga yaitu cara penggal lereng. Nah, ini rumusnya simple banget ya. Jadi tentu untuk dapatin persamaannya juga lebih gampang banget. Oke, kalian catat dulu rumus ini. Kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini penggal dan lereng garisnya untuk fungsi Y sama dengan Fx masing-masing yaitu 2 dan 0,5. Jadi penggalnya 2 dan lereng garisnya 0,5. Jadi ini adalah A dan ini adalah B. Jadi jangan sampai tertukar ya simbol A dan B-nya, mana yang lereng dan mana penggal garisnya. Nah, untuk menyelesaikannya sebagai berikut. Jadi rumusnya tadi yaitu Y sama dengan A tambah BX. Maka kita tinggal masukin. Yang mana yang A? Ini berarti Y sama dengan A berarti 2 tambah B-nya 0,5X. Nah, gitu doang. Jadi ini persamaan linearnya dengan cara yang benar-benar simple. Kita lanjut ke cara terakhir untuk dapatin persamaan linear, yaitu dengan cara dui penggal. Rumus ini kalian catat lagi sebelum kita lanjut ke contohnya. Y sama dengan A kurang A per C kali X. Oke, kita lanjut ke contohnya. Misal di sini diketahui penggal untuk sumbu vertikal adalah 2 dan untuk sumbu horizontal adalah min 4. Nah, cara menyelesaikannya seperti ini. Kita ingat lagi rumus tadi yang kalian catat, Y sama dengan A kurang
A per C kali X. Jadi A-nya adalah tadi 2, ini 2. Y sama dengan 2 kurang 2 per min 4. Kemudian X. Kemudian Y sama dengan 2 kurang min 0,5 X. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 2 tambah 0,5 X. Jadi kita mendapatkan persamaan fungsi linearnya yaitu Y sama dengan 2 tambah 0,5 X. Jadi dengan 4 cara tersebut kita akan memperoleh persamaan linear yang sama. Oke, dari 4 cara itu menurut kalian mana yang paling gampang? Cara pertama, cara kedua, cara ketiga, atau cara keempat? Atau nggak ada yang gampang? Baiklah, terakhir untuk pertemuan kali ini, jika persamaan linear yang kita dapatkan tadi yaitu Y sama dengan 2 tambah 0,5 X, kita buat dalam grafik, maka hasil gambarnya seperti ini. Kok bisa sih kayak gini gambarnya? Nah, kalau untuk itu saya nggak bakal jelasin lagi. Kalian tinggal nonton lagi aja video minggu lalu. Ah, males pak, ngabisin paket data. Ingat dong kata-kata orang Minang. Apa kaji de baulang, apa jalan de batampuah. Nah, makin bingung kan? Oke, sudah 2 kali saya putarkan materinya ini. Untuk lebih memahami Anda terkait dengan fungsi linear, silakan akses Google Classroom. Di sana nanti ada bahan diskusi yang harus kalian diskusikan. Silakan bisa didiskusikan melalui WA-nya. Kemudian saya juga buka forum diskusi di Google Classroom sampai dengan pukul 10. Ya, silakan setelah ini bisa di live Zoom dan Google Classroom-nya untuk melihat bahan diskusi yang ada di sana. Oke ya. Nah, saya buka forum diskusinya sampai dengan pukul 10. Silakan nanti sampai dengan pukul 10 nanti kita bisa diskusi di Google Classroom. Oke, bisa dipahami ya? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke ya. Oke. Saya tutup perkuliahan di Zoom ini. Nanti selebihnya kita gunakan Google Classroom untuk diskusi, ya. Oke, silakan nanti forum diskusi bisa langsung chatting di Google Classroom-nya. Oke ya? Iya, Pak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.